Halo semuanya, kami ucapkan selamat datang di kelas mata kuliah Rancangan Obat. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Andre selaku dosen pengampu kami yang sudah memberikan kami tugas untuk mempresentasikan materi uji klinik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Saya sendiri Melati Silaban dan juga teman-teman saya yaitu Evelyn Sitorus, Rahayu Sibarani, Sri Devi Sitorus, Rini Sinaga, Grace Sinaga, Josapat Sitanggang, dan Lamro Manalu. Nah, tanpa perlu berbasa-basi lebih lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, uji klinik. Apa itu uji klinik? Uji klinik adalah salah satu jenis penelitian eksperimen terencana yang mengikutsertakan subjek manusia, di mana peneliti memberikan perlakuan atau intervensi pada subjek penelitian. Uji klinis atau clinical trials merupakan penelitian eksperimental terencana yang dilakukan pada manusia dan juga merupakan suatu metode untuk melihat, mengevaluasi apakah suatu tindakan intervensi efektif ataupun tidak. Uji klinik merupakan suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, di mana sebelumnya sudah diawali untuk pengujian pada binatang atau juga disebut sebagai uji praklinik. Nah, untuk tujuan dari uji klinik ini sendiri ada dua. Yang pertama, memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Yang kedua, membuktikan atau menilai manfaat klinik suatu obat, pengobatan, atau strategi terapeutik tertentu secara objektif dan benar. Nah, untuk tipe klinik trial itu sendiri ada 3. Yang pertama, open trial, yaitu untuk membandingkan dua perlakuan sangat mirip dengan menentukan mana yang paling efektif. Yang kedua, non-randomized control trial, di mana para peserta telah ditetapkan dengan alternatif pengobatan, prosedur, atau intervensi dengan metode yang tidak acak. Yang ketiga, ada randomized control trial, atau disebut juga RCT, di mana orang-orang yang diteliti secara acak dialokasikan satu atau lain dari perawatan yang berbeda yang diteliti. RCT ini adalah standar emas untuk uji klinis. Sering juga digunakan untuk menguji keampuhan atau efektivitas berbagai jenis intervensi medis. Tahap uji klinik ada 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan penelitian laboratorium yang disebut uji praklinis dan dilaksanakan dengan menggunakan hewan uji. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi farmakologi dan toksikologi untuk tahap selanjutnya. Tahap kedua, pada tahapan ini digunakan manusia sebagai peserta penelitian. Pada tahapan ini terdapat 4 fase, di mana 4 fase tahapan 2 adalah fase pertama, first in man, penelitian farmakokinetik. Fase kedua, first in patient, yaitu dose dan dosage form. Fase 3, membutuhkan percobaan yang lebih banyak untuk memperkuat tahap 2 atau efek samping. Fase 4, obat mulai beredar, mengurangi kekurangan informasi yang ada. 4 fase tahap 2. Pada fase pertama kali diujikan pada manusia. Subjek di sini terdiri dari sukarelawan yang sehat sekitar umur 20-80 tahun. Perhatian ditunjukkan untuk mengetahui farmakokinetika dan farmakodinamika obat pada orang yang sehat. Fase 2, obat dicobakan pada sekelompok kecil penderita yang diharapkan akan mendapat manfaat terapeutik atau diagnosis dari obat tersebut. Fase 3, obat diberikan pada sejumlah besar penderita dengan kondisi yang menyerupai keadaan di mana obat dipakai sehari-hari di masyarakat, memperhatikan efek samping yang jarang dijumpai. Fase 4, dikumpulkan data efektivitas maupun efek samping obat dalam penggunaan jangka panjang. Demikian pula kemungkinan timbulnya kecenderungan penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan. Kemudian ada desain uji klinis. Desain uji klinis terbagi atas 2. Yang pertama, paralel. Paralel merupakan suatu perbagian antar kelompok atau group comparison. Dapat bersifat perbandingan kelompok independen atau kelompok pasangan serasi atau match pairs. Kemudian ada menyilang atau crossover, yaitu subjek yang terpilih dilakukan randomisasi. Kelompok A diberikan obat yang diteliti dan kelompok B menjadi kontrol. Setelah waktu yang ditentukan, perlakuan dihentikan selama beberapa waktu, kemudian dilakukan silang. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan di paralel. Teknik pembagian kelompok yang sebanding sebagai berikut. Yang pertama dengan melakukan randomisasi, yang kedua dengan melakukan pemilih pasangan serasi atau matching. Kemudian ada menyilang. Yang pertama
terdapatnya efek carryover, yang kedua terdapatnya efek order, yang ketiga terdapatnya periode washout. Kemudian ada langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan pernyataan penelitian dan hipotesis. Yang kedua, menentukan desain uji klinis yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan peserta penelitian. Yang keempat, mengukur variabel data dasar. Yang kelima, melakukan randomisasi. Yang keenam, melaksanakan pelakuan. Yang ketujuh, mengukur variabel efek. Yang kedelapan, menganalisis data. Yang pertama, hipotesis. 1. Dinyatakan dalam kalimat deklaratif yang jelas dan sederhana, tidak bermakna ganda. 2. Mempunyai landasan teori yang kuat. 3. Menyatakan hubungan antara satu variabel tergantung dengan satu atau lebih variabel bebas. 4. Hipotesis memungkinkan diuji secara empiris. 5. Rumusan hipotesis harus bersifat khas dan menggambarkan variabel-variabel yang diukur. 2. Menentukan desain. Dianjurkan untuk menggunakan desain yang paling sederhana, yaitu menyilang atau paralel, karena satu desain yang sederhana akan memberikan hasil yang lebih langsung dan mudah dipahami oleh para klinikus dan pengguna utama uji klinis. 2. Analisisnya tidak banyak menggunakan asumsi. 3. Menetapkan peserta penelitian. Menetapkan peserta penelitian terbagi menjadi 3, yaitu 1. Menetapkan populasi terjangkau. 2. Menentukan kriteria pemilihan atau eligibility kriteria, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kriteria inklusi atau kriteria penerimaan. Yang kedua, kriteria eksklusi atau kriteria penolakan. 3. Menetapkan besar sampel. 4. Pengukuran variabel data dasar. Sebelum dilakukan randomisasi, perlu dicatat data identitas pasien, demografis, klinis, dan laboratorium yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Juga data klinis meliputi umur, jenis kelamin, diagnosis, dan data lain yang relevan dan prognosis. Setelah dilakukan randomisasi, dilakukan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran variabel. 5. Randomisasi. Tujuan utama randomisasi adalah untuk mengurangi bias seleksi dan perancau atau confounding, yakni dengan terbaginya variabel-variabel yang tidak diteliti secara seimbang pada kelompok yang ada. Randomisasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, randomisasi sederhana, yang kedua, randomisasi blok, dan yang ketiga, randomisasi dalam strata atau stratified randomization. 6. Melaksanakan pelakuan. Jenis ketersamaan ada 4, yaitu yang pertama, uji klinis terbuka atau open trial. Baik peneliti maupun subjek mengetahui pengobatan yang diberikan. Kemudian kedua, tersamar tunggal atau single max. Subjek tidak tahu pengobatan yang diberikan sedangkan peneliti mengetahuinya. Ketiga, tersamar ganda atau double max. Baik peneliti maupun subjek tidak mengetahui pengobatan yang diberikan. Keempat, triple max. Subjek, peneliti maupun evaluator tidak tahu obat apa yang diberikan. Kemudian selanjutnya ketujuh, mengukur variabel efek. Variabel tergantung atau efek yang akan diukur harus sudah direncanakan sejak awal. Sesuai dengan skala variabel, maka variabel yang dinilai dapat berskala nominal, ordinal, atau numerik. Kemudian, menganalisis data. Menganalisis data memiliki 2 uji, yaitu yang pertama, uji klinis pragmatik atau untuk menilai efektivitas obat dalam tata laksana pasien. Setiap subjek yang telah dirandomisasi harus diikutsertakan dalam analisis dalam kelompok semula atau intention to treat analysis. Kemudian kedua, uji klinis explanatory, menerangkan efikasi obat secara farmakologis harus dibuat ideal sehingga seyogyanya tidak ada subjek yang keluar dari penelitian. Pemantauan selama penelitian. Dalam pemantauan selama penelitian ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepatuhan pasien, kedua, efek samping, ketiga, dropout, keempat, penyimpangan protokol. Yang pertama, kepatuhan pasien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien, diantaranya sifat obat, biaya, penjelasan sebelum penelitian, sikap dan cara pendekatan penelitian kepada subjek, tingkat pendidikan subjek, lokasi klinik, dan lain-lain. Yang kedua, efek samping. Dalam uji klinis, laporan mengenai efek samping obat sangat penting, oleh karena termasuk hal yang harus dinilai. Yang ketiga, dropout. Dropout adalah pasien yang telah masuk dalam randomisasi, akan tetapi oleh suatu sebab tidak melanjutkan pengobatan. Yang keempat, penyimpangan protokol. Sebaiknya ditemukan pula bagaimana cara mengatasi bila terjadi hal yang menyimpang dari protokol tanpa menunggu hal itu terjadi. Selanjutnya, keuntungan. Ada 4 keuntungan, diantaranya dengan dilakukannya randomisasi, maka dapat dikontrol secara efektif oleh karena faktor confounding akan terbagi secara seimbang diantaranya kedua kelompok subjek. Yang kedua,
kriteria inklusi, perlakuan dan outcome telah ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, statistik akan lebih efektif oleh karena A. Jumlah kelompok, perlakuan dan kontrol sebanding. B. Kekuatan atau power statistik tinggi. Keuntungan selanjutnya ada dua, yaitu uji klinis secara teori sangat menguntungkan oleh karena banyak metode statistik harus berdasarkan pemilihan subjek secara random. Yang terakhir, kelompok subjek merupakan kelompok sebanding sehingga intervensi dari luar setelah randomisasi tidak banyak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama intervensi tersebut mengenai kedua kelompok subjek. Berikutnya kerugian. Terdapat 4, yaitu desain dan pelaksanaan uji klinis kompleks dan mahal. Yang kedua, uji klinis mungkin dilakukan dengan seleksi tertentu sehingga tidak dapat representatif terhadap populasi terjangkau atau populasi target. Yang ketiga, uji klinis paling sering dihadapkan kepada masalah etik. Misalnya, apakah etis bila kita memberikan pengobatan pada kelompok perlakuan namun tidak mengobati kelompok kontrol. Terakhir, kadang-kadang uji klinis sangat tidak praktis. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji klinis, yakni uji klinik adalah suatu metode untuk melihat, mengevaluasi apakah suatu tindakan intervensi efektif atau tidak. Tujuan dari penelitian uji klinik adalah membuktikan atau menilai manfaat klinik suatu obat, pengobatan, atau strategi terapeutik tertentu secara objektif dan benar. Ada 2 tahapan uji klinik, yaitu tahapan pertama atau disebut preklinik dan tahapan kedua yang terbagi menjadi 4 fase. Ada 2 desain, yaitu desain paralel yang merupakan suatu perbandingan antar kelompok atau group comparison, dapat bersifat perbandingan kelompok independen ataupun kelompok pasangan serasi atau match pairs, dan desain menyilang crossover design. Uji klinik mempunyai keuntungan dan kekurangan. Terbukti bahwa dengan persiapan yang baik, penelitian uji klinik dapat terlaksana dengan baik. Nah, begitulah kira-kira materi yang dapat kami paparkan mengenai uji klinik. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian yang menonton video ini. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa kembali.